Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi 45, saat ini saya Rizkia Amrina akan menemani Anda membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada di Sumatera Selatan sudah berjalan. Perjalanan pemilihan masih cukup panjang dan perlu pengawasan. Ada beberapa pengawas dan bagaimana kita sebagai warga harus memilih cerdas dan peduli dari proses pilkada ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak M. Taufik selaku Ketua Panwaslu Palembang. Selamat malam Bapak. Malam. Selamat malam ya. Sehat Pak? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sehat, ya. Ya sehat tentunya. Dan pemirsa Ngopi 45, tema kita hari ini adalah antisipasi pelanggaran dalam pilkada di Sumsel. Langsung saja kita membahasnya tentunya bersama Bapak Taufik. Dan saya ingin bertanya Bapak tentunya apa dan bagaimana dari Panwaslu sendiri Pak? Ya, kita di Panwaslu Kota Palembang itu adalah lembaga negara penyelenggara, salah satu penyelenggara pemilu ya. Jadi kalau kita bicara penyelenggara pemilu itu ada 3 ya. Satu adalah KPU, 2 adalah DKPP ya. KPU sebagai pelaksana ya dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu. DKPP adalah lembaga etik ya, lembaga etik bagi penyelenggara pemilu. Dan kita adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi kita mengawasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kada maupun pemilu. Untuk fungsi sendiri nih Pak, apa fungsi dari Panwaslu sendiri? Jadi tugas dan wewenang serta kewajiban Bawaslu atau Panwaslu itu pada Undang-Undang Nomor 7 2017 ya, itu melakukan pencegahan ya, utama pencegahan, terus melakukan penindakan pelanggaran itu di wilayah kabupaten kota ya. Di wilayah kabupaten kota ya Pak. Dan kita menangani sengketa ya. Penyelesaian sengketa. Selanjutnya. Sengketa. Terus kita mengawasi pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Yang dilakukan oleh KPU baik itu tahapan persiapan maupun pada tahapan pelaksanaan itu kan. Jadi kalau persiapan itu dari tahapan pendaftaran ya, pendaftaran terus logistik dan segala macam ya. Terus pada saat pelaksanaan itu ketika sudah penetapan gitu kan, maupun pada saat pemungutan suara sendiri ya Pak ya. Gitu. Untuk perbedaan ini sendiri Pak, tentunya ada Panwaslu dan Banwaslu. Perbedaan dari kedua tersebut apa nih Pak? Jadi kalau Bawaslu itu kalau kepanjangannya ya, ini secara apa namanya kepanjangan dulu. Kalau Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilihan Umum ya. Kalau Panwaslu itu panitia pengawas pemilihan umum ya. Tapi di undang-undang kita yang sekarang ini, undang-undang terbaru 7 2017 itu kabupaten kota itu sebenarnya bukan lagi Panwaslu, tapi sudah berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum, sudah Bawaslu. Bedanya apa sih bedanya? Kalau Badan Pengawas Pemilihan Umum itu sifat kelembagaannya itu sudah permanen ya, dengan masa jabatan 5 tahun ya. Kalau dia Badan Pengawas Pemilihan Umum itu sifat kelembagaannya itu sudah bentuknya kalau Panwas itu sifat kelembagaannya adalah ad hoc ya, ad hoc kalau Panwas. Jadi ad hoc itu dia dibentuk ketika akan dilaksanakannya pilkada atau pemilu dan berakhir setelah pelaksanaan pilkada atau pemilu. Jadi masa jabatannya itu mungkin sekitar 2 tahunan kalau dulu. Nah tapi di undang-undang terbaru ini kita sudah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kabupaten kota. Tinggal sekarang masa transisi. Jadi masa persiapan untuk kita menjadi badan. Kalau undang-undang sudah mengatur itu dan sudah disahkan oleh DPR ya
Undang-Undang 7 2017 yang mengatur kelembagaan tadi. Iya, Pak. Dan sudah diputuskan atau ditetapkan oleh Presiden. Undang-Undang 7 2017 tadi tentang perubahan status Panwaslu Kabupaten Kota menjadi Bawaslu Kabupaten Kota. Tinggal penerapannya saja. Masa transisi penerapannya mungkin sekitar 2 atau 3 bulan ini kita sudah masa transisi menjadi Badan Pengawas Pemilu. Jadi kita sudah menjadi permanen dengan masa jabatan 5 tahun. Dan untuk komisioner itu kalau yang sebelumnya itu 3 orang ya, maka akan bertambah menjadi 5 orang, tapi tidak semua kabupaten kota. Dimasukkan ya tentunya. Jadi tergantung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kalau untuk Kota Palembang itu bertambah menjadi 5 orang. Jadi tentunya Bawaslu dan Panwaslu sendiri, jadi sekarang itu sudah sama ya Pak ya, sudah menjadi satu lembaga dan jadi masa transisi. Kalau berdasarkan undang-undang, undang-undang sudah sama, cuma kita sekarang masa transisi persiapan. Untuk masa pergabungannya juga ya Pak ya, persiapannya juga. Perubahan status jadi Panwaslu menjadi Bawaslu. Jadi nantinya Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota jadinya ya, antara pergabungan panitia dengan badan tadi sendiri ya Pak. Bagaimana peran Bawaslu sendiri nih Pak di Pilkada tahun 2018 ini? Ya, peran kita dalam proses pelaksanaan Pilkada, kita sebagai penyelenggara pemilu yang ranahnya pengawasan itu, pertama kita mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu itu. Jadi kalau sekarang tahapan pengawasan kita sebelum penetapan calon ya, itu pengawasan yang kita lakukan adalah pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, khususnya pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya, ya. KPU dan jajarannya. Ketika ada pelanggaran secara administrasi yang dilakukan KPU, itu akan kita tindak gitu ya. Ketika nanti sudah penetapan calon, dari bakal calon menjadi calon, itu termasuk calon juga, calon wali kota, wakil wali kota maupun gubernur itu sudah masuk dalam pengawasan kita. Jadi bukan cuma kita mengawasi KPU dan jajarannya, tapi juga aktivitas para calon. Para calon juga ya Pak, untuk di pengawas sendiri ya Pak ya. Selain pengawasan di bidang penindakan, itu kita menerima menerima laporan dugaan pelanggaran yang baik datang dari masyarakat maupun dari pasangan calon misalnya kan, itu kita terima laporan dugaan pelanggarannya ya. Terus dugaan pelanggaran itu ya kalau memenuhi syarat formil dan material akan kita tindak lanjuti gitu. Terus laporan yang kita terima itu akan kita sampaikan gitu kan. Disampaikan ya. Terus mengawasi tindak lanjut rekomendasi rekomendasi yang kita keluarkan dari hasil laporan tadi, dari hasil proses penanganan pelaporan tadi. Jadi kita kan akan mengeluarkan rekomendasi nih. Kita mengeluarkan rekomendasi, itu rekomendasi itu akan kita pantau atau kita awasi apakah dilaksanakan atau tidak. Karena kami sudah pernah juga sudah pernah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Palembang pada saat tahapan penelitian administrasi terhadap bakal pasangan calon perseorangan gitu. Jadi ketika itu kami kaji, kami terima laporannya dan kami kaji ada dugaan pelanggaran dugaan pelanggaran, dan setelah kita minta klarifikasi antara pelapor dan pihak yang terlapor, kita menyimpulkan kita akan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi kami kemarin ialah meminta KPU Kota Palembang untuk melakukan penelitian administrasi ulang terhadap bakal calon perseorangan, dan itu ditindaklanjuti oleh KPU. Ini untuk administrasi di tahun ini ya Pak ya? Atau yang Bapak barusan cerita? Yang maksudnya itu yang sudah pernah kami lakukan kemarin kan. Salah satu contoh tindak lanjut dari dugaan pelanggaran tadi atau laporan tadi ya. Selanjutnya Pak. Udah itu aja ya Pak ya. Dan untuk pemirsa Ngopi 45, kita jeda sebentar, dan tentunya pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45.
Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya masih bersama saya Rizkia Amrina dan juga masih bersama Ketua Panwaslu bersama Bapak M. Taufik. Dan kita masih membahas tentang antisipasi pelanggaran dalam Pilkada di Sumsel. Dan tadi kita sudah membahas peran dari Panwaslu sendiri ya Pak ya. Dan jika dari Panwaslu sendiri dalam Pilkada biasanya apa saja nih Pak yang terjadi kecurangan ataupun pelanggaran yang sering terjadi? Jadi kalau kita bicara masalah kecurangan ya, kecurangan dan pelanggaran yang sering timbul. Jadi di dalam tahapan ya, di dalam tahapan PKPU itu ada yang namanya tahapan pemutakhiran data pemilih ya. Oke. Pemutakhiran data pemilih. Nah, di dalam pemutakhiran data pemilih itu bisa salah satu potensi pelanggaran di situ, baik dilakukan secara kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan itu dalam artian kekurang telitian mungkin yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya pada saat mencoklik mungkin nanti dari pemutakhiran itu kan tahapannya dari DPT terakhir, di ini sinkronisasi dengan DP4, terus nanti menjadi daftar pemilih sementara, prosesnya kan nanti baru menjadi DPT. Nah kadang-kadang ini tahapan ini walaupun sudah menjadi DPT kadang masih terjadi perlu pengkoreksian, pengkoreksian dari kita kan. Nah, itu pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Terus pada tahapan kampanye, nah, itu potensi terjadinya pelanggaran juga. Pada saat kampanye itu nanti KPU menentukan jadwal dan tempat untuk para calon melakukan kampanye. Jadi biar tidak terjadi kampanye yang berbarengan itu kan. Nah, jadi diatur oleh KPU ketika pasangan calon melanggar itu suatu pelanggaran yang ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU gitu kan. Terus masa tenang. Nah, pada saat masa tenang itu biasanya masa paling tidak tenang ya. Kadang-kadang kadang masih terjadi
kampanye secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh calon. Padahal pada masa tenang itu tidak boleh dilakukan kegiatan kampanye. Bahkan alat peraga kampanye seperti banner atau baliho itu harus turun ya pada saat masa tenang tadi kan. Ya. Terus ketika pendistribusian logistik pendistribusian logistik untuk penghitungan suara kan, ya. Nah itu kadang-kadang ya terjadi pelanggaran juga karena logistiknya yang tidak lengkap atau kadang-kadang tertukar baik disengaja atau tidak sengaja gitu kan. Ya. Terus yang paling puncaknya adalah ketika pada saat pungut hitung ya. Puncaknya tentunya Pak ya. Puncak hari H biasanya. Pungut hitung itu biasanya terjadi pelanggaran di TPS. Atau KPPS seperti apa itu biasanya Pak? Ya kadang-kadang pada saat hari H terjadi mana politik lah, segala macam, kata orang serangan subuh, serangan fajar ya. Serangan fajar ya. Kadang-kadang nggak fajar lagi, siang-siang juga masih. Kadang orang masyarakat datang ke TPS kan masih diiming-imingi ya. Nah, ketika terus diintimidasi kan, ketika mau masuk ke bilik suara itu kan harus memilih si A atau si B gitu kan. Nah itu pada saat pungut hitung. Nah, terus terakhir ketika rekapitulasi atau penghitungan. Nah penghitungan ini kan berjenjang ya. Kita kan Indonesia masih memakai sistem manual ya. Ya tentunya. Enggak seperti di Amerika yang sekali pot langsung muncul gitu kan. Nah, jadi tahapan itu rekapitulasi yang dilakukan, penghitungan dilakukan di tingkat TPS dulu. Di tingkat TPS dilakukan penghitungan angkanya sekian kan. Ya. Ketika kalau dulu ya, misalnya ketika di PPS nanti berubah suaranya tadi kan, hasil rekapannya tadi ya. Ketika di kecamatan berubah lagi kan, baik di tingkat kabupaten kota berubah lagi. Nah itu kemungkinan bisa terjadi kan, ya. Gitu. Itu pada saat rekapitulasi penghitungan. Makanya kita perlu kita perlu pengawas pemilu untuk mengawasi tahapan-tahapan tadi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau pelanggaran tadi ya. Tentunya apalagi dari puncak dan sampai perhitungan itu sangat dikenal sekali oleh masyarakat ya Pak ya, untuk ada kecurangan sendiri. Potensi kecurangan. Nah mungkin kalau sekarang di zaman modern itu kecurangan itu sudah bertambah lagi kan, baik itu kampanye hitam atau kampanye di media sosial. Dalam bentuk sara dan lain-lain ya. Dan tentunya nih Pak ya akan dilakukan coklit nih. Ini akan memutahikan data pemilih untuk apakah ini ada pengawas pemilihnya sendiri Pak untuk mencoklit datanya? Kalau untuk mencoklit itu dari KPU ada petugasnya ya. Petugasnya namanya PPDP itu. PPDP ya. Nah, kita mengawasi KPU dan jajarannya apakah sudah menjalankan tugas itu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku gitu kan. Dan kita juga bisa mengkoreksi kalau untuk masalah pemutakhiran data pemilih ya. Jadi ketika ada masyarakat ya yang merasa bahwa dia punya hak pilih dan sudah merasa terdaftar punya hak pilih, itu tidak terdaftar di dalam daftar pemilih ya, baik itu di DPS maupun di DPT, itu bisa melaporkan kepada kita, baik di pengawas tingkat kelurahan, pengawas tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten kota, untuk namanya tadi dimasukkan di dalam DPT atau masyarakat bisa juga melaporkan ketika di DPS atau DPT itu ada nama yang seharusnya tidak masuk di dalam DPT, misalnya sudah meninggal dunia ya, atau TNI Polri gitu kan, yang seharusnya tidak masuk di dalam DPT, tapi termasuk di dalam DPT itu bisa juga melaporkan kepada kita gitu untuk dicoret atau dihapus gitu kan. Kadang-kadang masih ada keluarga kita yang sudah meninggal atau masih ada namanya di DPT kan. Nah, jangan sampai nama-nama yang seharusnya tidak lagi mempunyai hak pilih tadi dimanfaatkan oleh oknum
orang lain benar. itu kan. Dan malahan kadang masyarakat yang mempunyai hak pilih susah juga untuk menentukan pilihannya juga ya Pak ya. Kadang masih ada kesalahan dari KTP-nya ataupun dari kakaknya sendiri. Baik, untuk pemirsa Ngopi 45 yang ingin bergabung melalui telepon bisa di 0711 364 111 atau di 364 666, dan tentunya kita membahas tentang antisipasi pelanggaran dalam pilkada di Sumsel. Dan kita lanjut kembali Pak, tentunya kecurangan dan pelanggaran dalam pilkada dan pemilu tentunya banyak sekali ya Pak ya. Dari administrasi sendiri sampai dengan perhitungan nih Pak. Untuk jika terjadi pelanggaran dan sudah ditangkap pelakunya sendiri, apakah itu bisa dimasukkan ke ranah hukum sendiri Pak? Ya, jadi perlu saya jelaskan dulu ya jenis-jenis pelanggaran ya, pelanggaran dalam pemilu ya. Jadi dalam pemilu ketika kita menerima laporan dugaan pelanggaran, itu kita akan kaji dulu ya. Kita kaji apakah ini masuk dalam dugaan pelanggaran yang namanya pelanggaran etik, apakah ini masuk dalam pelanggaran jenisnya administrasi, apakah ini masuk dalam jenisnya pelanggaran pidana pemilu. Itu ya. Nah, jadi ketika pelanggaran ini masuk dalam ranahnya pelanggaran etik, ini akan kita rekomendasikan kepada DKPP seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan. Baik Bapak, kita ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya Bapak ya. Halo, selamat malam. Selamat malam dengan Bapak Abdi di Pelaju. Iya. Oke, silakan. Ini mau tanya sama Pak Taufik, apabila terjadi kecurangan terhadap aparatur sipil negara atau PNS, apa langkah-langkah Pak Waslu Kota Palembang? Itu saja. Baik, terima kasih Bapak Abdi yang ada di Pelaju. Dan silakan Bapak Taufik untuk menjawabnya. Tentunya yang ada kecurangan dari aparat negara, Pak, dari PNS sendiri ya Pak ya. Jadi, bagaimana Panwaslu menanggapinya? Untuk PNS ini ya, pada saat bakal pasangan calon kemarin mendaftar di KPU Kota Palembang, pada momen kesempatan itu ya, itu kita menyampaikan langsung kepada semua bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Palembang, kita berikan himbauan kepada semua bakal pasangan ketika mereka akan melaksanakan yang namanya deklarasi ya, deklarasi ataupun pendaftaran bakal pasangan calon KPU, untuk pertama tidak melibatkan aparatur sipil negara. Untuk tidak melibatkan aparatur sipil negara tentunya ya Pak ya. Yang kedua, untuk tidak melibatkan anak-anak ya. Terus ketiga, untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Yang terakhir adalah menjaga ketertiban umum ya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ini sudah kita sebagai langkah antisipasi ya, antisipasi atau pencegahan, ini sudah kita lakukan, kita himbau. Bahkan pemerintah Kota Palembang itu kita sudah layangkan surat ya kepada Bapak Wali Kota Sekyu Kepala BKD ya. Kita meminta untuk Wali Kota memberikan himbauan kepada aparatur sipil negara dan jajaran di bawahnya untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada. Dan itu sudah dibalas oleh alhamdulillah sudah dibalas oleh Bapak Wali Kota melalui surat edarannya menghimbau kepada ASN jajaran di bawahnya untuk bersikap netral. Berarti sudah direspon surat kita tadi ya. Sudah ada himbauan dari Pak Wali Kota. Alhamdulillah. Ketika terjadi ada pelanggaran ya, pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara, itu ketika ada laporan atau ini akan kita kaji ya. Ketika memang kuat atau terbukti terjadi pelanggaran, itu akan kita rekomendasikan kepada pihak yang berwenang, baik itu komisi ASN ya, ataupun misalnya ke
BKD atau ke pihak lainnya yang nantinya yang akan memberikan sanksi kepada ASN itu. ASN sendiri ya Pak. Gitu ya. Seandainya nih Pak sesuai, ya. nanti sanksinya itu sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan ASN itu, gitu kan? Oke. Memberikan sanksi. Oke, seandainya memang jika ada nih Pak, tentunya ada tindakannya dari peraturan untuk Panwaslu sendiri jika ada ASN yang terjadi gimana Pak? Ya kita rekomendasikan. Direkomendasikan dari hal-hal yang itu. Berwenang untuk memberikan sanksi ya, itu ya pihak terkait. Pihak yang berwenang yang mungkin bisa ke komisi ASN atau ke pengawas ya, kalau adalah pengawas ASN itu memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau nggak salah ya bisa sanksinya itu sanksi keras, penonaktifan atau bisa jadi pemecatan, bisa itu kan. Bisa jadi pemecatan dan juga penonaktifan ya Pak ya. Dan tentunya kita kembali lagi membahas tentang jenis pelanggaran yang Bapak atau jelaskan penurunan tadi pangkat ya. Bisa penurunan pangkat ya. Oke, penurunan pangkat juga bisa ya Pak ya. Oke, dan melanjutkan kembali tentang jenis pelanggaran yang Bapak lanjutkan tadi, silakan untuk kecurangan dan pelanggaran untuk kerana hukumnya bagaimana Pak? Jadi kalau yang kerana hukum itu yang awal tadi ya, yang sempat potong tadi jenis tadi kan tadi ada yang namanya kode etik, ada yang namanya administrasi, ada yang namanya pidana pemilihan, atau pidana pemilu. Jadi kalau kode etik itu kita rekomendasikan kepada DKPP ya. Itu ke DKPP sendiri ya Pak ya? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya. Jadi DKPP yang nanti akan menyidang. Biasanya etik ini sebagai telapornya adalah penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya biasanya kan. Jadi kalau misalnya ada penyelenggara yang tanda kutip nakal-nakal, itu ranahnya ke DKPP. Kalau misalnya ranahnya ini menurut kajian kita ya, ini administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, itu kita akan rekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Untuk KPU sendiri untuk administrasi ya Pak ya. Contoh yang pernah kami rekomendasikan kemarin, kami meminta KPU Kota Palembang untuk dilakukan penelitian administrasi ulang. Gitu kan? Administrasi ulang tentang calon independen tadi ya. Jadi kita minta kepada KPU untuk melakukan penelitian administrasi ulang karena dugaan pelanggaran ketika melakukan penelitian administrasi yang sebelumnya gitu kan. Nah, itu dugaan untuk pelanggaran administrasi. Nah, yang untuk pidana pemilihan itu akan kita rekomendasikan kepada kepolisian. Gitu. Jadi yang termasuk pada pidana itu adalah seperti misalnya money politik itu kan. Money politik. Jadi itu masuk dalam pidana pemilihan. Yang akan menindaklanjuti adalah kepolisian itu. Jadi untuk money politik sendiri, jadi ini pihak kepolisian. Kalau untuk tindak pidana ya, tindak pidana pemilih itu kita ada namanya Setragakumdo, Mbak. Itu apa Pak? Boleh dijelaskan? Setragakumdo itu adalah satu kelembagaan di dalam Bawaslu yang isinya itu adalah Bawaslu atau Panwaslu, kepolisian dan kejaksaan. Jadi Setragakumdo ini khusus untuk menangani dugaan pelanggaran tindak pidana tadi. Gitu kan. Jadi kalau misalnya tindak pidana itu nggak bisa agak kurang nggak kuat ya kalau kita Panwas yang menindaknya. Jadi kita ada namanya Setragakumdo yang isinya adalah kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian adalah di bidang penyidikan. Kejaksaan di bidang penuntutan sendiri. Gitu ya. Dan tentunya nih Pak, 5 tahun yang lalu ada beberapa kepala daerah terpilih tersandung kasus hukum nih Pak ya. Bagaimana Panwaslu melihat tindakan ini sendiri? Tapi nanti Pak kita bahasnya untuk di segmen selanjutnya. Dan untuk pemirsa Ngopi 45, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apakah
mata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Halo kawan-kawan, nama aku Bedul. Aku wong Palembang asli loh. Hobi aku jalan-jalan dan aku wongnya selalu pengen tahu hal-hal baru. Pengen jingok keseruan petualangan bareng aku. Saksikan aku di program Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364 666. Dan tentunya saya tadi sebelum di segmen selanjutnya sudah bertanya tentang pilkada yang 5 tahun yang lalu ada kepala daerah kita terjerat kasus nih Pak. Tentunya Palembang juga terkena kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Bagaimana Panwaslu sebagai Panwaslu bagaimana melihat kejadian ini sendiri, Pak? Ya, tentu kita prihatin ya. Ya. Prihatin dengan kejadian sebelumnya ya. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kami ya. Perhatian kami sebagai pengawas pemilu untuk melakukan pencegahan ya. Pencegahan dalam terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada ya. Oke. Dan diharapkan hal itu tidak terulang lagi ya. Tidak terulang kembali pada pilkada saat ini, sehingga kita bisa menghasilkan pilkada sekarang ini kepala daerah yang berintegritas ya. Tentunya berintegritas. Kita jeda sebentar Bapak, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Selamat malam dengan Ibu Maharani di Sukarami, silakan Ibu. Iya, ini saya mau tanya, bagaimana cara Panwaslu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan di Pilkada Kota Palembang ini? Baik, Ibu bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya? Bagaimana cara Panwaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan Pilkada Kota Palembang? Oke, baik. Terima kasih Bu Maharani yang ada di Sukarami. Selamat istirahat kembali Bu tentunya. Silakan Bapak untuk pertanyaan dari Ibu Maharani. Bisa diulang Mbak Geki? Pertanyaannya bagaimana cara Panwaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi nih Pak jika ada kecurangan? Jadi kita di dalam Bawaslu atau Panwaslu itu lebih ditekankan pada pencegahan ya, seperti saya bilang tadi, pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun kecurangan ya. Nah, ada beberapa program program yang sudah kita laksanakan dan sedang berjalan ya. Itu program salah satunya adalah sosialisasi partisipatif ya. Kalau di ranahnya KPU mereka melakukan sosialisasi partisipatif pemilih ya. Kalau kita di Bawaslu itu melakukan ranahnya sosialisasi partisipasi pengawasan. Jadi ranah kita adalah ranah pengawasan. Jadi kalau warga negara Indonesia itu punya 3 hak ya, Mbak Giki ya. Yang satu adalah hak memilih ya, atau menggunakan hak pilih. 2 adalah hak untuk dipilih ketika yang bersangkutan mencalonkan diri. Dan yang ketiga adalah hak untuk mengawasi. Jadi masyarakat punya hak untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu ya. Dalam pelaksanaan
kita melibatkan masyarakat, itu kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif namanya. Itu sudah secara maraton ya, sudah kita lakukan di tingkat kecamatan ya. Itu kita mengundang yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agama. Biasanya tokoh masyarakat atau tokoh agama ini kan didengar ya oleh masyarakat ya. Kita mengundang juga ibu-ibu PKK, kita mengundang tokoh pemuda, organisasi pemuda ya. Terus kita juga pernah mengundang stakeholder. Stakeholder itu baik dari Kesbangpol, Satpol PP. Kita pernah mengundang pimpinan media ya, baik media cetak maupun media online ya. Nah, itu udah pernah kita undang. Udah beberapa kali secara maraton kita lakukan yang namanya pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada maupun pemilu ini. Jadi dalam materi pengawasan partisipatif itu kami menyampaikan seperti apa sih peranan masyarakat ya, peranan masyarakat maupun stakeholder ikut mengawasi dalam pelaksanaan pilkada itu. Jadi masyarakat bisa langsung melaporkan. Bisa langsung melaporkan ya. Untuk cara melaporkannya sendiri itu bagaimana Pak? Jadi masyarakat bisa melaporkan ketika ada terjadi dugaan pelanggaran, itu silakan datang ke kantor kita, baik di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan ya. Itu bisa datang langsung untuk melaporkan ya. Tentunya datangnya membawa bukti atau bagaimana Pak biasanya? Jadi pelaporan yang dilakukan masyarakat itu ada di dalam Perbawaslu 14/2017. Nah, Perbawaslu 14/2017 itu mengatur tentang syarat formil dan syarat material untuk pelapor. Siapa yang bisa melaporkan? Jadi yang bisa melaporkan adalah pertama warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Ya, tentunya yang mempunyai hak pilih sendiri ya Pak ya. Jadi kalau misalnya untuk pelaksanaan Pilkada Kota Palembang, yang bisa melaporkan adalah warga Kota Palembang. Jadi yang mempunyai KTP elektronik ya. Terus pemantau pemilihan ya, atau pemantau pemilu yang terdaftar kalau untuk pemilihan itu terdaftar di KPU. Kalau untuk pilkada masih terdaftar di KPU, tapi ketika nanti pemilu itu di Undang-Undang 7/2017 itu terdaftar di Bawaslu. Jadi pemantau yang sudah terdaftar. Pemantau yang sudah terdaftar sendiri ya Pak ya. Ketiga adalah pasangan calon. Pasangan jadi, calon. Tiga tadi yang bisa melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran. Ya. Jadi kalau misalnya mereka mau melaporkan tapi tidak mau identitasnya dirahasiakan, itu bisa kita tidak lanjuti menjadi temuan namanya. Jadi kita yang menemukan. Bisa di situ ya Pak ya. Itu ada batas waktu atau kadaluarsanya Mbak pelaporan itu sesuai dengan Perbawaslu 15 ya 2017 itu kadaluarsanya adalah 7 hari ya sejak kejadian atau diketahui kejadian tersebut. Jadi kalau misalnya ketika terjadi ada dugaan pelanggaran, jangan disimpan-simpan gitu kan, silakan dilaporkan. Harus dilaporkan tentunya. Kalau udah lewat 7 hari udah kadaluarsa. Udah kadaluarsa sendiri ya dilaporkan Pak ya. gitu. Untuk melaporkan sendiri kata Bapak tadi datang ke kantor, dan adakah lewat telepon Pak atau datang ke kantor? Teleponnya berapa, atau bisa nanti masyarakat bisa lebih mempersiapkan nih kalau ada kecurangan nanti? Ya. Jadi kalau misalnya untuk laporan dugaan pelanggaran, ini ada nomor kontak kita ya. Kontak kita itu di 0821 8222 67 60 ya. 6760 ya Pak ya. 6760. Atau ke alamat email, kantornya Pak. Ke email boleh? Email kita itu di panwas @palembang panwaspalembang17@gmail.com. @gmail.com. Dan juga untuk alamat kantornya. Untuk alamat kantor itu Jalan Trikora ya. Jalan Trikora nomor 1310. Ya.
RT 15 Kelurahan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1 Palembang. Oke. Nah, jadi untuk masyarakat Jalan Trikora. Iya, jadi untuk masyarakat nanti di pilkada jika ada kecurangan jangan hanya diam saja ya Pak ya, bisa dilaporkan juga melalui telepon. Walaupun tidak ke kita, bisa ke kantor Panwas Kecamatan bisa, karena kita secara infrastruktur ya. Secara infrastruktur kita sudah terbentuk Panwas Kecamatan di 18 Kecamatan Kota Palembang. Dan bahkan insya Allah besok kita sudah akan mengukuhkan 107 panitia pengawasan di tingkat kelurahan. Ada juga di tingkat kelurahan ya tentunya Pak. Nah tentunya ada masyarakat yang sudah melaporkan nih Pak, sudah menelpon ataupun langsung datang ke kantor Panwaslu sendiri. Apakah masyarakat yang melaporkan mempunyai perlindungan nih Pak, ataupun juga saksi perlindungannya apakah dilindungi negara atau bagaimana Pak? Jadi untuk jaminan perlindungan itu Bawaslu RI ya, kalau nggak salah Bawaslu RI itu sudah MOU dengan lembaga perlindungan saksi dan korban di tingkat Mossad kan. Jadi kalau kita di turunan di bawah ini tinggal meneruskan aja gitu kan. Tinggal meneruskan dan tinggal melaksanakannya sendiri ya Pak. Tentunya masyarakat yang akan yang melaporkan dan juga menjadi saksi sudah dilindungi dan juga bisa tidak diberitahukan identitas sendiri ya Pak ya. Dirahasiakan. Oh dirahasiakan tentunya. Jadi bisa diamankan juga ya Pak ya. Tapi tentunya ada masa waktunya juga 7 hari ya Pak ya. 7 hari. Baik pemirsa Ngopi 45, kita jeda sebentar. Dan untuk pemirsa Ngopi 45, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Seberapa tahukah Mang Cek Bice tentang cerita Bumi Sriwijaya? Cerita kebanggaan kita, masyarakat Sumatera Selatan. Cerita yang tidak bakal lekang oleh waktu. Cerita yang diwaris ke turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita Sriwijaya setiap hari Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya kita masih membahas tentang antisipasi pelanggaran dalam Pilkada di Sumsel dan masih bersama dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Ketua Panwaslu Palembang. Dan tentunya Bapak, apa pesan untuk masyarakat dalam pemilu tahun ini sendiri Pak? Ya, jadi kami secara kelembagaan Panwaslu Kota Palembang ya mengajak masyarakat Kota Palembang untuk ikut bersama-sama aktif berpartisipasi ya dalam melakukan pengawasan, dalam bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada ini, sehingga pelaksanaan pilkada ini bisa menjadi proses demokrasi ya, demokrasi yang berintegritas ya, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya, yang pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat Kota Palembang gitu. Tentunya pesan untuk masyarakat sendiri ya Pak ya. Dan untuk harapan di Pilkada tahun 2018 sendiri? Ya, harapan kita di Pilkada ini untuk terjadinya kecurangan atau
pelanggaran itu bisa diminimalisir kan. Kita menunggu peran serta masyarakat sehingga tidak tidak banyak terjadinya pelanggaran, sehingga proses demokrasi atau pesta demokrasi di Kota Palembang ini tidak ternodai ya dengan hal-hal pelanggaran dan kecurangan. Apalagi kita kan salah satu tuan rumah ya, tuan rumah Asian Games ya 2018. Nah, jadi Kota Palembang ini menjadi bisa dikatakan sorotan lah ya, sorotan di 2018. Jangan sampai terjadinya konflik dan kecurangan juga ya, kecurangan Pak ya? Pada saat pilkada. Jadi ya kita juga bekerja itu penuh dengan kehati-hatian gitu ya. Tentunya. Dan juga pemirsa, bagaimana ya Pak? Satu lagi, kita di Bawaslu itu ada yang namanya tagline ya, tagline untuk mengajak masyarakat namanya. Jadi tagline-nya itu bersama rakyat awasi pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu. Ya. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu tentunya. Mari kita wujudkan. Tentunya pilkada yang bebas dari kecurangan dan pelanggaran sendiri ya. Untuk kesimpulan kita pada hari ini, jadilah pemilih yang cerdas tentunya untuk masyarakat juga berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, dan tentunya juga tidak usah khawatir ya Pak ya, karena ada MOU dan juga sudah ada prosedur untuk melindungi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan pemilu juga. Dan tentunya untuk pemirsa Ngopi 45, jika melihat kecurangan ataupun ingin melaporkan ke pihak Panwaslu sendiri, bisa melalui telepon juga ya Pak ya. Saya ulangi lagi di 0821 di 8222 6760, atau juga langsung bisa datang ke kantor Panwaslu Kota Palembang. Terima kasih banyak Bapak M. Taufik selaku Ketua Panwaslu Palembang sudah menyempatkan dan juga sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di Ngopi 45. Dan juga untuk pemirsa Ngopi 45, terima kasih sudah menyaksikan acara kami, dan tentunya pemirsa Ngopi 45 tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Ngopi 45. Saya Rizkia Amrina beserta dengan Bapak M. Taufik undur diri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.